Baik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats Khotbah Minggu tanggal 17 Mei 2020 yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperhatikan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan? Oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, ya Allahnya, pergi membebaskan menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hambamu ini, dan mengenal keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ahli falsafah besar pernah berkata bahwa berdoa adalah
perilaku dari jiwa yang paling luhur dan dalam, dan akan tetap demikian selama dikehendaki Allah. Berdoa adalah watak pembawaan manusia yang dikembangkan oleh semua manusia, tidak pandang kelas, bahasa, atau agama. Doa itu dipraktekkan dalam berbagai bentuk dan pola, meliputi juga hal-hal yang bersifat pribadi sepanjang abad di segala tempat. Di antara bangsa-bangsa yang terbelakang atau primitif, sama dengan bangsa yang manapun yang sedang berkembang atau sudah maju. Banyak orang mungkin telah kecewa melihat doa mereka tanpa jawaban yang memuaskan atau mendapat hasil yang pasti. Namun demikian berat bagi mereka untuk meninggalkan doa, bahkan mustahil untuk berhenti, sebab di dalam diri mereka bersumber suatu naluri tertentu, yaitu kecenderungan untuk berdoa. Atas dasar kenyataan ini, Samuel Johnson, ketika ia ditanya tentang perkara apakah yang mendukung adanya doa, ia menjawab, adanya doa tidak memerlukan bukti dari luar, sebab doa memiliki bukti batiniah dari dalam manusia. Doa merupakan naluri manusia yang bertumbuh berkembang. Sadar atau tidak sadar, manusia terdorong untuk harus melaksanakannya. Sama halnya seperti bernapas, makan, dan minum yang harus dilakukan dengan wajar. Sejarah purba memberi penjelasan tentang dunia Yunani yang dikatakan sebagai pemula kebudayaan dan asalnya falsafah, telah penuh dengan doa. Zoroaster, seorang filsuf, membiasakan setiap hari mulai perjalanannya dengan kalimat-kalimat doa. Perikel biasa dengan doa mengawali setiap pidatonya, dan Homer, penyair tenar, memulai setiap sajaknya yang terkenal itu dengan kata-kata doa. Plato berkata, sebelum setiap cendekiawan memulai sesuatu dalam hidupnya, ia akan mencari pertolongan Allah. Salah satu bukti yang mengatakan doa bersumber pada nurani manusia tanpa persyaratan ialah bahwa doa tak bergantung dari berapa jauh manusia telah berkembang dalam budaya dan pengetahuannya. Ia tidak pernah menganggap dirinya tidak perlu lagi berdoa. Bahkan sebaliknya, ia tetap menemukan kenyataan bahwa doa itu penting dan bermanfaat. Rogatif, yang artinya berdoa. Dr. Justin Siombing almarhum, Ephorus Emeritus, seorang Batak kedua, pimpinan gereja HKBP 1942 sampai 1962, berkata, sian pertanyaan do tadaon sada halak Kristen nasitong. Ketekunan berdoa adalah bukti seseorang percaya kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, subjudul nats ini, doa syukur Daud, yang sangat tepat dengan nama minggu ini Rogate, berdoa, karena doa itu menyangkut pujian, rasa syukur, syair, nyanyian atau himne, memohon sesuatu dengan ketaatan dalam kerendahan hati. Kalau kita perhatikan dengan seksama, doa-doa Daud ini luar biasa memberikan motivasi dan dorongan yang dimulai dengan siapakah aku ini? Who am I? Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati. Daud menyadari siapa dirinya, belumlah siapa-siapa dan belum ada apa-apa dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan dalam doanya, Daud bersaksi melalui keluarganya akan datang generasi-generasi berikut pilihan Tuhan. Bahkan Daud mengaku bahwa dirinya tidak berhak menambahkan apapun dalam rencana dan kehendak Allah, selain daripada mengaku, bersaksi, dan mensyukuri semuanya itu. Coba kita perhatikan di dalam nats ini, ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 dikatakan demikian. Apakah lagi yang dapat kutambahkan, Daud, kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel, umatmu, untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah bangsa Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu, sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam hakikat doa ini terkandung
kerendahan hati, pengakuan, rasa syukur, dan mempercayakan sepenuhnya, biarlah kehendak Allah yang jadi. Karena nats khotbah ini ditutup dengan kalimat dalam ayat yang ke-27, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sama apabila kita bandingkan dengan berkat yang diterima Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Dalam nats epistel Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke-8, di sana diumpamakan tentang hakim yang tak benar. Dalam perumpamaan Yesus di sini supaya tak jemu-jemu untuk berdoa, karena doa itu adalah permohonan, memohon belas kasihan supaya diberi, supaya ditolong dan dilepaskan. Hakim yang lalim itu sendiri melihat ketulusan dan keikhlasan seorang janda yang telah dipermainkan hak-haknya, artinya dihina, dilecehkan, bahkan tak dipandang sama sekali dari pihak lawannya. Satu-satunya jalan meminta dan memohon dengan segala kerendahan hatinya. Saudara-saudara, sedangkan hakim yang lalim, yang tidak mengenal Allah dan tidak takut terhadap siapapun, hatinya luluh, hatinya tergerak melihat ketulusan dan keikhlasan si janda yang gak ada apa-apanya ini. Akhirnya dibela, akhirnya ditolong dan dikembalikan hak-haknya. Yang mau ditekankan oleh Yesus di sini, apalagi Bapamu yang di sorga. Dalam ayat 6 dalam epistel itu jelas ditekankan demikian. Kita perhatikan ayat 6. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Artinya ditekankan di sana, sedangkan hakim yang lalim, yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut terhadap Allah dan tidak takut terhadap siapapun, melihat ketulusan, keikhlasan si janda tersebut, maka dia tolong, maka dilepaskan dan dikembalikan hak-hak si janda tersebut. Apalagi Bapamu yang di sorga, yaitu Allah Bapa kita. Bahkan dalam nats yang lain, Yesus mengajarkan, adakah di antara kamu orang tua, apabila anaknya minta ikan, engkau beri ular? Tentu tidak. Apalagi Bapamu yang di sorga. Tetapi perlu kita pahami ajaran Yesus dan bercermin dari doa Daud dalam nats khotbah ini. Mengenal diri, rendah hati, tulus dan ikhlas. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajarkan bahwa orang berdoa itu jangan sama dengan orang-orang Farisi, ingin dipuji supaya orang lain melihat bahwa dia hebat, luar biasa. Hal itu tidak penting. Yang penting menurut Yesus, saudara-saudara, dapat kita baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13.
dikatakan demikian dalam Matius pasal yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, dalam ajaran ini harus betul-betul mengenal diri dengan segenap kerendahan hati, tulus dan ikhlas menyampaikan permohonan, yakin sepenuhnya Allah pasti memberi yang terbaik. Ingat, Allah itu lebih tahu siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Maka dalam doa yang diajarkan Yesus, di sana ditekankan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam Holy Bible, versi Gideon mengatakan, give us this day our daily bread. Terjemahan bahasa Indonesianya, beri kami hari ini roti kami setiap hari. Karena memang roti pada saat itu, tapi makanan kita sebutkan pada saat ini. Artinya, biarkan Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang memberi dan mencukupkan. Dalam hal ini Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas dan tegas bagaimana kita berdoa, apa motivasinya kita berdoa, tujuannya kemana. Kalau untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi hidupmu, masa enggak diberi? Karena Rasul Yakobus juga melanjutkan dalam pasal yang kelima ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Bahkan dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Penjelasan ini sudah tegas dan terang bahwa doa harus dengan yakin bahwa sepenuhnya atas kehendak Allah, bukan kehendak si pendoa dan si pemohon. Karena Yesus Kristus sendiri Tuhan kita, pada saat pergumulan hebat menghadapi kematian di kayu salib, Yesus berkata, apabila cawan ini dapat berlalu, tetapi janganlah kehendakku, jadilah kehendakmu. Yesus sendiri, saudara-saudara, memberikan contoh yang konkret kepada kita bahwa kehendak Allah Bapa yang harus jadi, kehendak sorga yang harus jadi. Apakah saudara-saudara pernah kecewa karena doa-doamu tidak terjawab? Pertanyaannya, kehendak siapa yang mau jadi dalam doa dan permohonanmu? Maka tetaplah berdoa dengan rendah hati, kenali diri, tulus dan ikhlas dalam kebenaran, yakinkan sepenuhnya Allah akan memberi yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu beberapa refleksi dalam nats ini. Yang pertama, dalam buku NDHKBP 487 dalam bahasa Batak yang lebih tegas dikatakan di sana, tunghalak namargogo si partangyangi dok pesitaonon dangolotadui posituturohana di debatanai Tuhanna manaluhon sude pangaloi. Masalah saudara-saudara pasti kita hadapi, karena ini adalah perjuangan gereja. Saya gereja, dirimu juga gereja. Kita gereja yang militia Kristi, gereja yang sedang berjuang, dan segala tantangan gelombang kehidupan pasti kita hadapi. Tetapi ingat, kesaksian Alkitab berkata, pada waktu Yesus dan murid-murid di dalam perahu itu, gelombang datang. Oleh karena itu, jangan pernah kau katakan, aku ini orang Kristen, pengikut Kristus. Tidak mungkin datang gelombang dan masalah, pasti. Tetapi pada saat gelombang besar datang, Yesus ada di sana, dan kuasa Yesus menyelamatkan mereka. Yesus ada di sana, dan kuasa Yesus yang diandalkan. Apabila engkau merasa kecewa dengan doa-doa yang tidak terjawab, yang pertama, koreksi diri. Untuk apa? Karena apa? Dan kehendak siapa? Maka harus kehendak Allah. Dan setiap permintaanmu, biarkan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan setiap masalah dan gelombang yang kau hadapi, andalkan hanya kuasa Tuhan saja. Yang kedua, kita sering mendengar orait labora, bekerja dan berdoa, itu pasti. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh bekerja? Setelah itu kita sampaikan hanya kepada Tuhan. Karena dalam buku NDHKBP jelas, mangulah hita zolma manabur boni anggo jadina de debatado.
Kita hanya bekerja memakai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kepastian itu hanya dengan kuasa Tuhan saja. Maka ora et labora tidak cukup sampai hanya di sana. Ada istilah laborare et orare. Pekerjaanmu adalah ibadahmu, yang artinya apapun profesimu, apapun yang kau kerjakan yang baik di mata Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, membuat dirimu baik dan menjadi berkat, itulah laborare et orare. Jangan melalui pekerjaanmu, aktivitasmu, memperkerdil nama Tuhan, memperkecil nama kekristenan, tetapi justru aktivitasmu semakin Kristus dikenal orang, semakin tertarik jadi Kristen orang lain. Yang ketiga, dalam nats khotbah ini, Daud sungguh-sungguh mengenal dirinya. Daud sungguh-sungguh bersaksi siapakah keluarganya. Tapi kehendak Allah yang tetap jadi. Dia sadar bangsa pilihan dari keturunan Abraham, Ishak dan Daud itu bukan karena Abrahamnya, bukan karena Ishaknya, bukan karena Yakubnya, tetapi atas pilihan Allah, kehendak Allah, kedaulatan Allah, dan Allah yang patut disembah dan dituruti. Dalam epistel nats ini, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Itu ajaran Yesus. Apapun yang kita hadapi, harus berdoa. Karena doa itu harus bagian kehidupan kita, bagian nafas kehidupan kita. Dan doa kita bersama juga dalam menghadapi coronavirus COVID-19. Dan kita harus yakin dan percaya Tuhan lebih berkuasa dan akan menyelesaikan masalah ini melalui tangan-tangan pakar-pakar daripada kesehatan, usaha pemerintah kita, dan doa-doa setiap umat beragama di dunia ini, di Indonesia ini, dan doa-doa kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat menyelesaikan dengan profesi-profesi yang dipakai oleh Tuhan. Dan melalui doa kita, sesegera mungkin gereja dapat dipakai beribadah dan aktivitas-aktivitas lain dapat berjalan dengan baik. Perekonomian juga berjalan dengan baik. Dan doa saya juga buat saudara-saudara dimanapun berada, kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu dan memberikan kuasa Roh Kudus supaya engkau mampu melihat dan mampu mendengar dan mampu memikirkan serta mengambil kesimpulan mana yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjadikan dirimu rendah hati, tulus dan ikhlas bahwa kuasa Tuhanlah yang menentukan, dan engkau dijauhkan dari segala mara bahaya dan kejahatan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami semakin mengenal diri kami, siapa kami di hadapan Tuhan, dan kami tetap tulus dan ikhlas untuk mempersembahkan hidup kami, memohon dalam doa-doa kami, supaya kami dalam keadaan sabar dan sadar bahwa Engkau Allah kami yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan kami harus yakin dengan sungguh-sungguh apabila mendahulukan hanya kehendak-Mu sebagaimana Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau akan memberikan
yang terbaik bagi kami. Kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, memohon dengan segala kerendahan hati kami. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-Mu, penatua dan umat-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati setiap keluarga, aktivitas, dan anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa, coronavirus COVID-19 akan segera pulih dari dunia ini, dari bangsa ini, atas kuasa Tuhan, melalui tangan-tangan yang Tuhan pakai. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menerima permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.